dengan bacaan dan tauhid, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang menjadi doa kita pada malam hari ini, dan Allah juga mencatat nilai baik terhadap semua niat baik kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini saya ingin melanjutkan sedikit tentang pembahasan niat yang kita baca atau yang kita ngaji pada minggu yang lalu. Dikatakan oleh ulama, an-niyatul hasanah tablughu ma la yablughu katsiran minal a'mal. Niat yang baik itu bisa mendapatkan sesuatu, bisa mencapai kepada segala sesuatu, banyak sekali dari amal-amal baik yang tidak bisa dicapai kecuali dengan niat. Tentang niat ini ada dua hal yang bisa dirubah atau diterima oleh Allah menjadi sebuah nilai baik karena niat. Yang pertama itu adalah semua yang berkaitan dengan taat, dengan ketaatan. Semua amal baik yang berkaitan dengan ketaatan itu bisa diterima baik oleh Allah apabila didasari dengan niat yang baik. Niat ini Imam Ghazali mengumpamakan sebagaimana ruhnya seseorang yang hidup. Amal baik atau apapun itu tidak akan dinilai oleh Allah dan tidak dijadikan seperti sesuatu amalan yang hidup apabila tidak punya niat atau didasari dengan niat terlebih dahulu yang baik. Sama kayak manusia, walaupun jasadnya utuh, kalau tidak ada ruhnya ya sudah tidak disebut manusia lagi, tapi disebut jenazah atau mayit. Kan seperti itu, berubah namanya. Amal baik juga seperti itu. Yang pertama amal baik, yang kedua sesuatu yang mubah. Amal baik sholat. Sholat ini harus diniati dengan yang baik. Bukan kalau seorang yang muda-muda mungkin ada calon mertuanya, kemudian niatnya Allahu Akbar, niatnya sholat, tapi karena begitu pas rokaat pertama dia ada siapa-siapa khusyuk, begitu rokaat kedua berdiri lah kok dilirik ada mertuanya, calon mertuanya datang, kira-kira berubah atau tidak? Nah seperti ini, makanya amal taat yang baik harus didasari dengan niat yang baik, karena niat itu sekali tapi amal itu panjang, yadum. Maka yang perlu kita kerjakan apa? Menjaga niat itu supaya tetap baik terus, sehingga amal itu bisa tercatat menjadi amal yang kita duduk di sini bareng-bareng ini dari rumah niatnya baik. Nanti kadang-kadang di sini ada sesuatu yang merubah kita, itu yang naudzubillah min. Jadi ini amal-amal baik, apapun itu, puasa, ya, terus zakat, karena kepingin dilihat atau dihitung orang yang baik, zakatnya dilihat-lihatkan orang, kemudian diumumkan di TV biar viral. Ini amalnya 1 miliar gitu ya. Ini zakatnya 1 miliar. Kan pernah ada itu ya, zakatnya berapa miliar gitu. Itu baik. Baik untuk orang yang menerima, tapi untuk yang mengeluarkan sama sekali tidak ada baiknya. Karena apa? Kewajibannya dia mengeluarkan zakat, tapi niatnya dia bukan karena Allah, ya sudah keluar saja. Yang nerima alhamdulillah, tapi yang mengeluarkan tidak ada manfaatnya. Jadi yang pertama bisa diterima oleh Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalih yarfa'uh, yang bisa datang sampai kepada Allah itu adalah amal taat kebaikan yang didasari dengan niat yang karena Allah. Ini yang perlu dicatat. Jadi amal baik apapun, dikatakan kalau seorang itu beramal baik tetapi kok tidak karena Allah atau didasari dengan sesuatu yang baik, maka dia orang yang yut'ib nafsah, orang yang menyulitkan dirinya sendiri. Kita mengerjakan sesuatu, duduk ini ben kelihatan kita ini orang yang masya Allah jogoi gini, kan nyusah no badan sendiri hanya untuk orang lain, padahal belum tentu orang lain itu memperhatikan atau ada manfaat dari kita. Tapi yang jelas kita sudah merugikan diri sendiri. Lah itu Allah cemburu, Allah tidak mau diduakan dalam niat saja Allah tidak mau, apalagi dalam pekerjaan. Jadi niat itu harus selalu
Yang baik baru Allah bisa terima. Ada orang soleh, ini sedikit cerita, ada orang soleh, dia ahli ibadah, Masya Allah. Kemudian dia dengar di desanya itu ada satu pohon yang disembah sama orang. Satu pohon dikasih menyan, orang minta ini minta itu kepada pohon yang besar. Dia waktu ibadah gitu, sering ibadah di rumah, dia tidak tahu kabar luar. Ada orang yang ngabari, ya Syekh, di luar sana ada pohon besar disembah sama orang, dituakno. Mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Dituakno sama orang-orang desa sini. Dia marah. Orang ini marah. Loh, orang-orang kok mulai syirik ini, nyembah selain Allah. Kalau dia minta pada pohon, marah, dia bawa kapak. Dia bawa kapak, niat mau ditegur, mau dipotong pohon itu. Keluar jalan, begitu dekat sama pohon, iblis tahu, duh, orang ini ahli ibadah kok. Ini kalau satu pohon ini ditebang, ya bisa sia-sia usaha saya, kata iblis. Saya sudah dapat orang banyak kok, gara-gara satu orang ini bisa hilang semua celaka pekerjaan saya, kata iblis. Akhirnya orang itu begitu jalan, didang, dicegat sama iblis. Hei, kamu mau apa? Saya mau potong pohon itu. Kamu siapa dong itu? Begitu. Saya orang yang akan menghalang-halangi kamu. Kalau kamu mau nih, kalau begitu kamu ayo tukaran sama ya. Dikilut, dijak kilut sama iblis. Karena niatnya dia dari rumah orang ini baik, ingin menghilangkan sesuatu yang menjauhkan seseorang dari Allah. Iblis ini dibanting, Pak. Padahal iblis itu kuat. Dibanting sama orang ini, jedek, begitu dibanting, dibawa gitu, langsung diangkat tangan. Ampun, ampun. Saya minta maaf, saya minta maaf. Terus gini, saya ini iblis. Begitu, saya menghalang-halangi kamu. Gini aja loh, kamu ini kan ibadah terus tiap hari. Iya, lalu pokok sampean ini ngurusi orang-orang yang sudah menyembah itu, biarkan pokok. Yang penting sampean sudah baik. Yang penting sampean kan baik, sampean ibadah terus di rumah sudah baik. Ya orang-orang yang sesat biarkan sudah, nanti urusannya di akhirat sendiri-sendiri, kata iblis. Kalau kamu pulang, gini aja, sampean pulang, nanti setiap hari di bawah bantal kamu saya kasih uang 2 juta. Uang sini nih ya, saya itu. Tiap pagi kamu buka di bawah bantal ada uang 2 juta. Kamu tidak usah sulit-sulit. Kamu bisa ibadah tenang, kamu bisa sedekah banyak, kamu bisa bantu orang-orang. Orang ini berubah niatnya. Kena rayuan fulus ya, fulus yang mulus tadi langsung dia goyang. Langsung bener tak? Bener kalau begitu. Oke kalau begitu, ayo salaman jadi. Pulang dia ndak jadi, bawa kapak ndak jadi gara-gara diiming-imingi tiap hari 2 juta. Pulang dia. Besok pagi dilihat di bawah bantal, buka centeng 2 juta. Duh, dapat 2 juta. Seneng, genah uripe ya. Besoknya lagi dibuka lagi ada 2 juta. Begitu 3 hari dibuka ndak ada uangnya. Ndak ada. Duh, kurang ajar, dikoroi saya sama iblis. Loh, terus pertanyaannya mulai kapan iblis jujur kan gitu. Loh kok ya percaya tadi. Begitu dia tahu seperti itu, balik dia, membawa kapak lagi. Wes tidak bisa. Tak potong tetap pohon itu. Tak kok. Di tengah jalan ketemu orang itu lagi. Lu kamu lagi mau menghalangi saya. Ayo kalau kamu mau motong itu sekarang tukaran. Dibanting Pak orang tadi itu. Iblisnya yang menang. Akhirnya dibanting sama iblisnya yang menang. Terus dikatakan, kamu kemarin niatmu karena Allah, kepingin menghilangkan ini supaya orang-orang tidak syirik. Sekarang niatmu ini sudah berubah karena mangkel gara-gara tidak dapat uang 2 juta. Kamu kalah sama saya sekarang ini. Ini maksud daripada kita tidak boleh kalah atau mengurusak sesuatu amal baik. Harus dijaga niat itu tetap baik. Itu satu tentang ketaatan apapun itu, sholat, puasa, zakat, yang hal-hal yang wajib ya, atau hal-hal yang berupa taat, semuanya membantu orang, apapun itulah yang berbau semuanya ketaatan itu harus dijaga dengan niat yang baik. Kemudian yang kedua, sesuatu yang mubah. Yang mubah, contohnya yang mubah, mau tidur ini sesuatu yang biasa. Banyak orang yang tidur, ada yang di kasur, ada yang di mana mau dia tidur. Tapi kalau tidur itu dia niat, saya kepengen tidur istirahat, biar badan saya sehat, nanti malam bisa bangun untuk tahajud. Kok kebablasan sampai subuh? Niatnya tadi sudah dicatat sama Allah. Tapi ingat ya, semua niat itu harus disertai dengan niat mengerjakan. Innamal a'malu bin niat. Ada amalnya di situ, ada pekerjaannya.
Jadi kalau seandainya kok bangun malam bener, ya bangun sholat walaupun 2 rakaat, terus dia bangun cek, loh aku wis niat tak turu meneng, ya hilang niatnya. Ganjarannya tahajud jadi hilang karena innamal a'malu binniyat. Tapi Allah itu melihat seseorang, menilai seseorang, menerima amal seseorang itu karena niatnya nomor 1, baru amalnya mengikuti. Jadi amal atau niat itu menunjukkan sesuatu itu bisa diterima baik atau tidak oleh Allah, tetapi tetap harus dikerjakan. Jadi kalaupun seperti ini, kalau saya kaya, saya akan sedekah orang-orang sekitar desa saya ini. Tiba-tiba besok ada orang yang tidak tahu kenapa tiba-tiba ngasih harta langsung banyak. Saya niat saya ketemu orang pertama tak kasih uang 5 miliar. Lah kok saya ketemu sampean, ya sudah ini hadiah. Begitu terima duit berubah, loh ya tak andum lah entek kan gitu. Nah itu innamal a'malu binniyat. Ini yang kemudian yang mubah juga seperti itu. Jadi kalau sesuatu yang mubah, minum, kita minum air. Kalau kita niat minum air ini supaya badan kita segar, nanti kita bisa ibadah, kita bisa bantu orang atau ada pekerjaan sosial untuk madrasah, untuk masjid. Niat minumnya itu supaya bisa segar dan untuk bisa kembali kita menyumbangkan tenaga kita, itu minumnya pun ikut itu menjadi sesuatu yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu yang mubah. Tetapi yang salah paham, yang banyak salah paham, itu sesuatu yang haram tidak bisa diniati untuk ibadah. Ada orang korupsi, dapat 1 miliar, tapi niat korupsinya baik. Aku niat korupsi tapi tak sumbang no masjid. Ya, tapi kira-kira ada enggak ya? Wallahu a'lam. Ya, atau cerita zaman dulu, zaman Zuhro, ada orang ngerampok, orang itu kaya, tak colong ya, tak kayak wong miskin. Amal yang sudah dimarah oleh Allah ini tidak bisa dirubah menjadi sesuatu yang taat, tidak bisa maksiat dirubah menjadi sesuatu yang ketaatan kepada Allah. Ya, jadi kalau ada ada bajunya orang tak colong, aku tidak punya baju, tak pakai sholat dan dosa hilang, tidak ada itu ya. Jadi kalau membersihkan dosa karena sesuatu pekerjaan, bisanya bagaimana? Ya kembalikan. Radul madzalim, kembalikan apa yang bukan haknya, dikembalikan, minta maaf, baru tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada sesuatu orang kok dia kepingin punya punya jabatan atau punya kesempatan, hal-hal yang negatif, yang tidak diridhoi oleh Allah, tapi karepe dia supaya dapat ganjaran kok diniati, ini tetap tidak baik. Itu perkara-perkara yang bisa dijadikan sesuatu yang baik atau sesuatu yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang seperti ini. Kalau amal baik, ya, amal baik diniatkan, amal taat ini ya, amalan taat, kemudian diniatkan kepada sesuatu yang mubah, bagaimana? Contohnya, ada orang yang badannya kurang enak, kemudian dikatakan kalau kamu mau sehat kamu puasa. Kamu mau sehat, kamu puasa. Jadi puasanya tujuannya yang pertama untuk sehat. Ini tidak boleh. Paham ya? Puasa niatnya untuk sehat itu tidak boleh. Puasa ya harus niat karena Allah, sehat itu akan ikut sendiri. Imam Ghazali mengatakan kalau lebih besar niat untuk sesuatu yang duniawi ya, atau untuk sesuatu yang mubah, maka amal yang baik itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dihitung hal biasa. Duduk seperti ini, duduk bareng sama orang di luar ya, di luar kok ada ngomong-ngomongan, ngobrol santai, karena dia penat membaca kitab, belajar sampai kesel, kok kesel sampai ngantuk ya, kita tunggu mencoba sih, dia keluar duduk sama teman-temannya, niatnya duduk ini karena untuk supaya lebih kuat membaca kitab, ini ya baik. Tapi kalau niatnya kumpul-kumpul ini ya karena sesuatu yang bukan lebih baik daripada baca kitab, ya sudah kumpul-kumpul saja. Ya, jadi hal-hal yang baik, sholat itu juga olahraga. Kalau kamu mau sehat, sholat. Tapi sholatnya niatnya karena kepingin sehat, ya dapat kepingin sehatnya toh itu tidak dapat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang penting dalam hidup ini dikatakan segala sesuatu, kita sebelum membahas nanti ke belakang itu bab-bab macam-macam, segala sesuatu ya, segala sesuatu amal baik ataupun apapun itu akan kembali kepada satu, yaitu kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani
Qutbur Rabbani. Itu beliau waktu masih muda, itu berbarengan ada punya teman dua. Yang satu namanya Ibnu Saga, yang kedua Ibnu Abi Asrun. Beliau ini Syekh Abdul Qadir Jailani punya teman dua. Dua orang temannya Syekh Abdul Qadir Jailani ini orang-orang pinter, masih muda tapi pinter, alim-alim dua orang. Ini saya cerita tentang hikmah besarnya, manfaatnya niat dan mudorotnya niat baik dan niat tidak baik ini bagaimana dalam kisah ini. Syekh Abdul Qadir Jailani mengajak dua temannya, yang satu Ibnu Saga, yang satu Ibnu Abi Asrun. Dua orang ini dua orang pinter-pinter. Dikatakan sama, karena orang-orang pinter, orang-orang baik, Syekh Abdul Qadir mengatakan pada dua temannya ini, ayo kita ziarah kepada Syekh Yusuf Al-Hamadani Al-Ghauth, seorang wali besar namanya Syekh Yusuf Al-Hamadani. Itu terkenal wali besar. Syekh Abdul Qadir Jailani ngajak temannya dua ini, padahal pinter-pinter alim-alim ini dua. Kemudian dikatakan, ayo ikut saya, yuk kita ziarah ke sana. Ya sudah, ayo bertiga berjalan. Waktu berjalan, Ibnu Saga ini mengatakan seperti ini, saya nanti kalau ketemu Syekh Yusuf, saya tanya satu masalah yang sulit sampai dia tidak bisa jawab. Ini niat yang jelek. Saya akan tanya itu, kalau dia wali besar, saya akan tanya satu masalah yang sulit sampai dia tidak bisa jawab. Ini Ibnu Saga. Ibnu Abi Asrun mengatakan, kalau saya akan tanyakan dia satu masalah yang saya tidak yakin dia bisa jawab atau enggak. Dua-duanya niatnya jelek. Syekh Abdul Qadir ditanyai sama temannya, kalau kamu tanya apa ya Abdul Qadir? Ini masih muda semua. Oh, kalau saya tidak kepingin tanya, saya hanya kepingin ziarah, saya kepingin dapat barokahnya dari seorang wali. Ini niatnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dua niat jelek, satu niat baik. Begitu berjalan bertiga ini sampai ke rumahnya Syekh Yusuf Al-Hamadani Al-Ghauth, Qutbul Ghauth, dia punya pangkat tinggi. Begitu nyampe rumah, ketok pintu, tok 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 tok, lama tidak dibuka-buka, sampai tok 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 tok, assalamualaikum, assalamualaikum. Begitu dibuka, dipersilahkan masuk, silahkan duduk. Begitu duduk, beliau ini masuk ke dalam, agak lama tidak keluar. Begitu keluar, beliau ini tidak berpakaian seperti biasanya berpakaian. Beliau menggunakan jubah, menggunakan gamis, menggunakan imamah, tajul arifin. Pakaiannya orang-orang yang arif billah, pakaiannya seorang wali yang besar, digunakan lengkap semuanya. Wallahu alam, beliau ini sangat tahu kepada niatnya tiga orang yang datang ini. Langsung tidak ditemui biasa, tapi dengan pakaian kebesarannya. Beliau keluar. Begitu keluar langsung menunjuk kepada Ibnu Saga. Wahai Ibnu Saga, kamu datang ke sini, kamu ingin menguji aku. Kamu ingin menanyakan masalah, dan masalah itu adalah masalah ini, langsung dikasih, disebutkan. Dan jawaban masalahmu ini adalah ini, disebut semuanya sama beliau. Belum ngomong sudah ditebak semuanya. Ibnu Saga langsung diam, langsung diusir. Kamu keluar dari rumah saya, dan aku melihat api neraka ada berkilat-kilat di kepalamu. Keluar kamu. Aku melihat api neraka berkilat-kilat di kepalamu. Keluar kamu. Di kedua matamu. Diusir keluar Pak Ibnu Saga. Akhirnya keluar. Begitu keluar, melihat ke Ibnu Abi Asrun. Kamu datang kepada saya ke sini. Kamu ingin menguji aku dengan masalah dengan masalah ilmiah yang kamu kira aku tidak bisa jawab. Kamu mau tanya masalah ini kan, ini, dan jawabannya ini, disebutkan. Diam Ibnu Abi Asrun ini. Begitu diam, keluar kamu. Dan aku lihat dunia menenggelamkan hidupmu. Diusir keluar. Kalau kamu ya Abdul Qadir, kamu datang karena kamu ingin keberkahan dari seorang wali Allah, dan kamu akan duduk di sebuah singgasana, dan kamu akan mengatakan qadami ala tahta ragabati kulli wali. Kakiku, telapak kakiku akan berada di setiap tengkuknya para wali. Itu keramat yang akan engkau terima wahai Abdul Qadir.
Jadi yang ini diangkat derajatnya, yang dua orang ini diusir oleh Syekh Yusuf Al-Hamadani. Subhanallah. Selang beberapa waktu, yang Ibnu Sako ini semakin terkenal, kehidupannya semakin terkenal, sampai jadi orang yang pintar, yang ilmiah, yang terkenal. Saking terkenalnya, sampai suatu ketika ada negara, ada sebuah negerinya orang Nasrani, di situ menantang kepada negerinya orang Islam. Wahai negerinya orang Islam, siapa di antara kamu yang paling pintar? Tolong bawa ke sini, utus ke sini biar debat dengan pendeta kita yang paling pintar. Si sultan atau pemimpin daerah itu langsung menunjuk Ibnu Sako karena terkenal dia sangat pandai, sangat pintar, sangat alim, mendalami agama betul. Diutus Pak orang ini, diutus ke negaranya orang Nasrani. Begitu di sana dia debat dengan pendetanya, menang. Diatur lagi acara besok lagi. Kapan berapa 2-3 hari lagi kita akan ada pertemuan lagi. Dimanjakan Pak di situ, dihormati di situ. Ketika dihormati, di antara salah satu orang yang lewat itu, Ibnu Sako ini kelihatan anak perempuan cantik. Dia tergiur, "Loh, ayo nyarek ibu gitu. Cantiknya itu anaknya siapa?" Tanya kepada orang Nasrani sebelahnya. Anaknya siapa? "Oh, itu anaknya di antara para pembesar kota sini. Boleh saya kenal sama dia?" "Oh, boleh, tak antar." Ini kata orang Nasrani. Diantarkan kepada bapaknya si perempuan. Lalu Ibnu Sako bilang, "Saya mau melamar anak kamu, mau tak jadikan istri." Karena dia sudah kepincut dengan cantiknya anak perempuan Nasrani, Kristen tadi, luar non muslim tadi. Kata si ayahnya ini bilang gitu, "Loh, kalau kamu mau sama anak saya silahkan, tapi syaratnya kamu harus pindah agama." Syaratnya kamu harus pindah agama. Jadi kan tahu apa yang dikerjakan Ibnu Sako? Orang yang alim, pinter agama. Karena dia kuat dengan walinya Allah, orang tadi langsung, "Saya akan pindah agama demi mengawini perempuan ini." Naudzubillah min. Sampai akhirnya dia pindah Kristen, kawin dengan perempuan itu, dan dia mati su'ul khotimah. Naudzubillah min. Mati dalam keadaan Kristen Nasrani. Yang kedua, Ibnu Sako, dia pinter dan dia alim. Saking pinternya sampai dia pinter ahli hisab, pinter matematika. Dalam di wilayah kerajaan atau di wilayah sultan, di situ perlu orang yang ahli bendahara, ahli menghitung keuangan negara. Akhirnya Ibnu Abi Asrun ini ditunjuk untuk mengurusi keuangan negara. Uang itu masuk dan bayaran dia gede, sampai akhirnya waktunya tidak bisa untuk ngurusi agama, tidak bisa ngurusi ilmu, sampai hanya ngurusi duit dan duit sampai meninggalnya orang tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ini efek daripada suudzon kepada walinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, kita sendiri semuanya sudah pada tahu bahwa beliau mencapai kepada Qutbur Rabbani, sampai beliau duduk di sebuah singgasana mengatakan bahwasanya telapak kakiku ini berada di tengkuknya para wali. Maksudnya ilmu-ilmunya itu bisa diambil oleh semua para wali. Itu pangkat dan keberkahan daripada niat baik, dan orang tadi yang dua ini naudzubillah itu efek daripada niat yang jelek. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam majelis ini adalah perbaiki niat kita setiap hari. Niatkan karena untuk Allah, jangan kita susahkan diri kita sendiri. Yang kedua, apapun itu amal taat, itu harus sesuatu harus dibarengi dengan niat yang baik supaya diterima oleh Allah dengan baik. Kemudian niat mubah, hal-hal biasa, minum air, makan, tiduran, ke kamar mandi pun, mau kencing atau buang air besar atau mandi, niatkan semuanya untuk sebuah kebaikan, untuk mendukung sebuah ketaatan, maka itu akan dicatat oleh Allah menjadi amal yang baik. Yang ketiga, jangan dekat-dekat sesuatu yang jelek diniatkan untuk sebuah kebaikan. Handphone ini banyak baiknya juga banyak mudaratnya. Kalau kita seumpama ini minta tolong ya, sedikit minta tolong, kalau ada nasihat-nasihat baik di handphone tapi gambarnya kok perempuan, Pak, perempuan, jangan nge-share, jangan dikasihkan ke orang. Ini saya minta tolong betul, dari hati saya minta tolong betul, jangan dikasihkan orang. Kok orang yang sampean kirimi seneng lihat gambar ini, dosanya sampean katut. Kalau itu sudah lepas, tidak bisa dihapus, sampean sepanjangan dosanya. Naudzubillah min
Nah, ini benar-benar. Dan kita jangan merasa loh senang lihat ini dosanya ini. Kalau ada teman kita yang seperti itu, ingatkan, sampai jangan ngirim ini, buang aja. Supaya apa? Tidak berkelanjutan. Jangan pernah meremehkan sesuatu yang dimurkai Allah. Siapa tahu nanti di situ marahnya Allah. Jangan tahu iblis dilaknat oleh Allah gara-gara apa? Gara-gara apa iblis dilaknat? Dia tidak mau sujud karena niatnya apa? Padahal niatnya iblis katanya waktu ditanya oleh Allah, kenapa kamu tidak mau sujud? Aku hanya ingin sujud kepadamu ya Allah. Itu katanya iblis. Niatnya padahal hanya kepingin sujud, tapi Allah tidak menghendaki. Kamu sombong sebabnya, bukan karena itu. Niat jeleknya iblis Pak jadi mal'un ila yaumiddin, sampai ke yaumil kiamah, hanya gara-gara niat. Tapi niat yang baik, seorang pelacur yang sudah dinas dia untuk masuk neraka gara-gara ada anjing yang kehausan, kesian dikasih minum, hanya niat nulung hewannya Allah. Irhamu man fil ard yarhamuka man fis sama. Kalau kita sayang kepada orang yang di bumi, Allah akan sayang kepada kita. Niat seakan diasuh, ditolong, ditulis oleh Allah menjadi orang-orang penghuni surga. Niat baik, niat jelek, sekecil apapun. Ya, ini handphone ini katanya Habib Abu Bakar itu bisa menjadi teman kita masuk surga, dan bisa juga yang akan menggeret kita masuk neraka. Kalau ada, walaupun itu nasihat baik, tapi kok dibarengi dengan gambar perempuan, buang saja sudah. Nanti mata ini godona banyak. Karena nadrah ini, mata ini katanya sahmun min sihami iblis. Iblis itu pertama kali menggoda orang itu lewat pandangan. Nadrah itu sahmun min sihami iblis. Pandangan. Orang kita yang dikasih biasa-biasa hidup ini, yang biasanya katakan wong neriman urip, itu kadang-kadang berubah Pak, gara-gara motor ini ketok. Ono motor apik lewat, ya Allah, aku gak dikai ngono ya Allah kok gak adil. Nggih napa mboten? Iblis langsung bisik lho iku lho motor apik kan nang protes kan nang Allah Taala. Nggih napa mboten? Ini nadra, ini sahmun min sihami iblis, satu anak panah dari beberapa anak panahnya iblis. Sampai kalau kena sudah habis. Jadi jaga, ini nomor satu. Dan ini kalau dilihatkan kepada orang, makanya dikatakan kalau Anda ingin tahu orang itu baik di sisi Allah atau tidak, seorang ulama itu baik dan tidak ketika dia memandang kita dan kita berubah menjadi orang baik, berarti orang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh. Moto niki kalau di Shibam di Yaman, niki cerita di Yaman. Yaman niku, di negara Yaman itu rumahnya orang itu rata-rata depannya niki jelek Pak. Depannya itu elek-elek. Mboten nonton griya sing apik jarang, mboten apa istilah itu, kalau dari 100 itu mungkin 3, 4, 5 rumah tok sing depannya itu baik. Rata-rata damel omah itu apik jerone, tapi njobone iku elek. Njobone elek. Kayak niku lho, kayak lempung biasa tesekno lho. Mboten halus-halus ngeten mboten. Saya alhamdulillah pernah ke sana, tak lihat omah kok elek-elek. Tapi masuk itu karpetan sae, nerima tamu ya baik-baik orang sana itu, masya Allah. Tapi saya heran kok bangun rumah kok gak diapii kabeh. Dan di depan rumah pasti ada tulisan masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Ada mesti ada tulisannya gitu. Ternyata apa? Di salah satu kota di sana, namanya kota Shibam. Kota Shibam itu mereka penduduk yang dikasih oleh Allah punya mata yang tajam. Nek cara Jawa menawa kena motor. Jenengan pernah dengar itu tuh? Ana motor apik ujug-ujug jedur, ketabrak mbopo kantem watu bocah cilik gak jarak. Oh, kena motor. Ada kan istilah itu? Itu ternyata ain. Kena ain, penyakit ain ini ada. Rasulullah SAW menganjurkan kalau bayi itu supaya berdoa, didoakan ya Allah itu kabika mingkuli syaitan wahama wa mingkuli ainin lama. Aku doakan engkau terlindungi oleh Allah dari syaitan dan pengikutnya, dan dari ainun lama, mata yang jelek. Mata yang jelek ini moto sing gampang iri. Kok kita apik nah wis nduh dhisik motone sing main, naudzubillah. Makanya kalau orang-orang kita mengatakan nek heran terhadap sesuatu, niki bisa digunakan nih. Jenengan kok ketok sesuatu sing apik. Jenengan punya bayi kok lucu. Terus orang wong lucu nih, langsung katakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, masya Allah. Katakan
Masya Allah. Nek gak Pak, iku wonge mulai sesawan, nangis gak karu-karuan. Iku no. Dengan punya HP, punya barang yang bagus, kok ono wong sing muji, langsung katakan Masya Allah, la quwata illa billah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bareng ini niku selamat. Jadi nek jenengan kok nggak ada putu, nggak ada anak kok lucu, jenengan nyekel lucu nih, Masya Allah, barengi Masya Allah, ben gak kena moto. Karena motone wong Sibam di Yaman iku iso ngrubuhno omah, Pak. Sampai makanya mereka ndak mau bikin rumah baik. Kalau wong Sibam melewati, lho apike omah iku mbok ngono tok. Iku nyengkre sediluk berat. Niku kejem dan tajamnya mata ainun orang Sibam. Ini beneran cerita di sana, kisah-kisah yang masyarakat nyata. Dan memang bener, orang itu bisa mencelakakan seseorang gara-gara mata wong ganteng terus kena motor. Kok ganteng ibu kena apa rusak gak karu-karuan. Niki harus dibarengi dengan Masya Allah. Dan ini akan hilang, mata-mata ini akan hilang kalau orang yang biasa niat baik. Kalau orang niat baik itu kan Masya Allahnya dia langsung muji Allah, ya Allah, Subhanallah, jenengan kok damel orang kok ganteng koyo ngene ya Allah. Tapi niatnya wis api, maka kebagusannya juga akan kembali ke dia, mbok ning anake, mbok ning putune. Nek wonge wis kadung elek kan mboten saged balik nggih. Ngoten niku. Dadi insyaallah balik ning anake, mbok ning putune kan ngoten. Kesainan napa mawon, kok ana wong duwe rezeki, masyaallah. Subhanallah, Allah kok sangat pemurah, wong iku dikei gampang uripe. Niku padha mek ndongano awake dhewe, ya Allah kayak aku gampang kaya wong iku, tapi dengan niat yang baik. Tapi dengan niat yang jelek, maka ini pun bisa jadi jahat. Naudzubillah min dzalik. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk semuanya. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf. Ini ngaji saya niati nomor 1 untuk saya pribadi, dan mudah-mudahan untuk bisa bermanfaat untuk semua yang mendengarkan. Walafu minkum, saya minta maaf yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.